Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-teman, kali ini saya akan memainkan pembukaan catur favorit dari Alireza Firoza. Pria kelahiran dari Iran ini dikontrak untuk membela Prancis, teman-teman. Perlu teman-teman ketahui bahwa rating dia hanya selisih 60 di bawah Magnus Carlsen, yakni dia sekarang adalah urutan nomor 2 dunia, teman-teman. Dan partai ini dimainkan oleh Alireza Firoza melawan Derim Saraci di World Rapid and Bleed 2021, teman-teman. Dimulai dari E4, E5, kuda F3, kuda C6 dan gajah ke B5. Pembukaan Ruy Lopez dimulai, teman-teman. A6, gajah ke4 dan G6. C3, D6, D4 dan gajah ke D7. Di sini langsung rokade dari Alireza Firoza, gajah G7, H3, kuda F6, benteng E1 dan hitam langsung rokade, teman-teman. Gajah C2, benteng ke E8, kuda B ke D2. Dilanjutkan menteri E7, kuda F1 dan menteri F8, gajah G5. Varian ini dikenal dengan varian Bernstein, teman-teman. Kuda K5 dijawab oleh hitam. Artinya dia tidak suka dengan ditekan terus. Hitam ingin juga masuk rencananya ke F4, teman-teman. Sekarang dimulainya pertukaran hingga ke langkah 13 baru terjadi pertukaran, yakni pion D mukul pion E5 oleh Alireza. Kuda kali pion, kuda kali kuda dan gajah sekarang kali kuda. Jelas dari sini dari hitam sudah siap tempur ke arah sayap raja, teman-teman. Kuda ke-3 dijawab oleh Alireza. Jika di sini F6, maka di sini tetap ke H4 karena tidak ada pilihan. Ketika dipaksa G5, di sini hanya terjadi pertukaran. Jika dipukul pun ini hanya pertukaran, melainkan juga akan diuntungkan posisi dari putih, teman-teman. Kembali ke posisi di saat kuda E3, langkah partai dimainkan oleh hitam, gajah ke-6 dan dibalas dengan kuda G4, gajah G7 dan menteri ke D2. Sekarang dipukul oleh hitam kuda yang di G4, teman-teman. Dibalas dengan H kali G4, kuda F6 dan F3, kuda D7, G3 dan kuda ke-5. Langkah yang bersifat memaksa, apalagi ancamannya skakster di sini, teman-teman. Raja langsung naik G2, kuda C4, menteri C1. Seolah dari langkah kuda ini dipukul mundur dari perwira putih, teman-teman. Dibalas lagi H6 dan gajah ke F4, G5. Dari sini dari hitam, teman, memaksa untuk mundur semua perwira putih. Akhirnya gajah gak ada pilihan, lari ke D2, D5 dan E kali D5. Menteri ke C5 di sini. Ancamannya adalah penguasaan petak sekaligus akan memukul gajah yang di D2 nantinya. Gajah ke-4 dijawab oleh Alireza, menolak pertukaran dan benteng A ke D8. Benteng ke-2 di sini. Dibalas dengan B5. Desakan ini, teman-teman, membuat awalnya serangan aktif dari Alireza sekarang dipaksa untuk bertahan oleh hitam. Gajah ke E1. Mencoba manuver langkah untuk mengusir menteri dari C5, kuda ke B6 dan F2. Ternyata menteri ini, teman-teman, tidak mundur apakah ke D6 ataupun ke F8. Karena kalau ke E7 tentu dia harus kehilangan menteri, teman-teman. Jika di sini ke D6 sebenarnya lebih baik. Di sini hanya terjadi pertukaran. Ketika dipukul oleh menteri F1, hanya sekarang posisi tekanan dari hitam sudah tidak ada, teman-teman. Kembali ke posisi di saat gajah F2. Langkah partai, maksud dan tujuan dari hitam ini dengan tidak akan melepas tekanan, dia memindahkan menteri ke C4, teman-teman. Langsung datang menteri C2. Kuda di sini memukul pion.
Karena jelas menang power atau menang kekuatan dari hitam, teman-teman. Dan benteng AG1 dijawab oleh Alireza. Kuda F6. Langkah blunder kuda F6 ini langsung dimanfaatkan oleh Alireza, teman-teman, yang membuat dari hitam ini menyerah. Kenapa kok bisa blunder langkah kuda yang ke F6 ini? Hanya karena langkah blunder ini yang membuat fatal kesalahan yang tidak bisa diampuni oleh Alireza. Langkah Alireza yang melihat celah ini langsung mendorong pion B3 mengusir menteri. Sekarang perhatikan, pilihan langkah menteri satu-satunya hanya ke E6, teman-teman. Dan setelah menteri ini ke E6, satu langkah langsung menyerah. Tentu teman-teman tahu kemana langkah yang membuat hitam menyerah. Adalah cek ke H7. Dia harus kehilangan menteri, teman-teman. Kenapa dia menyerah? Ya karena harus kehilangan menteri. Jikapun dipaksa misalnya, kuda sekarang memukul gajah, maka di sini tetap dipukul. Ketika benteng kali benteng, benteng kali benteng. Walaupun di sini dua perwira, teman-teman, dari putih, tapi beda kualitas, yaitu menteri. Makanya menyerah. Baik, kembali ke posisi di saat cek ini. Bagaimana kalau raja menghindar? Esensinya tidak merubah, yakni tetap memukul menteri. Malah sebaliknya, kalau ini dilangkahkan akan membuat perwira itu sama, teman-teman. Hanya bedanya kualitas, karena perwira sama-sama 3, lebih parah lagi. Di posisi gajah cek ini langsung menyerah. Kita lanjut ke pembukaan favorit berikutnya. Pembukaan favorit Alireza yang kedua ini, teman-teman, pembukaan Sisilia. Dan partai ini dimainkan oleh Alireza Firoza melawan Fachir Lagrafi di World Rapid dan Blitz 2021, teman-teman. Dimulai dari E4, C5, kuda F3, E6, D4, C kali D4, kuda kali D4, dan kuda ke F6. Kuda C3, kuda C6, gajah ke E2, A6. Pembukaan Sisilia ini dengan varian 4 kuda, teman-teman. Di posisi ini, dari Alireza langsung memukul kuda yang di C6, pion kali kuda, dan E5, kuda ke D5. Mengajak pertukaran lagi di sini dan ditolak dengan kuda ke E4 oleh Alireza. Menteri C7 dengan target pion, dan di sini langsung dipaksa dengan cek ke D6 oleh putih. Akhirnya diterima tawaran itu dengan dipukul oleh gajah. Pion kali gajah sekaligus mengancam menteri. Dan jika di sini menteri memukul pion, teman-teman, akan datang C4 tentunya. Ketika bergerak maka harus kehilangan menteri kalau kuda ini pindah. Dan jika di sini cek, cukup ditutup dengan gajah, tetap mengancam kepada menteri. Terbaik di sini hanya memukul pion B2, maka dia harus kehilangan kuda. Kembali ke posisi di saat pion kali gajah ini, teman-teman. Langkah partai menteri ke B6 dan C4. Kuda F6 langsung rokade dari Alireza. C5, gajah ke E3, dan kuda ke E4. Gajah ke F3 dengan mengepin kuda ini agar tidak mukul karena harus kehilangan benteng. Gajah ke B7, B4, dan menteri sekarang memukul pion. Gajah kali kuda dan menteri di sini kali menteri, teman-teman. Setelah kali menteri di sini karena takut kehilangan menterinya, langsung dipukul oleh Alireza. Perhatikan langkah ini, teman-teman. Langkah yang sangat taktis dan akurat dari Alireza. Seharusnya ketika di saat pertukaran ini, kalau kita berpikir memukul menteri juga yang di D1, dan ketika gajah ini dipukul, tentu hanya terjadi pertukaran dan tidak ada yang dirugikan sama sekali. Tapi langkah Alireza di sini, teman-teman, dia memukul gajah yang di D7. Sementara sekarang menteri tetap terancam, teman-teman. Dan jika misalnya menteri memaksa untuk memukul benteng, akan dipukul oleh raja. Setelah itu harus kalah satu perwira walaupun unggul kualitas dari hitam, teman-teman. Kembali ke posisi di saat gajah ini memukul gajah, langkah partai menteri keempat.
langsung dipukul oleh Alireza benteng tersebut. Dan di sini pion kali pion, benteng FGD1 dan langsung rokade. Secara kekuatan sekarang masih unggul putih teman-teman, karena 2 gajah atau 2 benteng ini setara dengan 1 menteri teman-teman. Gajah F3, benteng C8, C5, A5, H3, F6, masih dilanjutkan dengan benteng ke D2. Tentu di sini mau dimulai serangan oleh Alireza, benteng C7, benteng A ke D1, H6, gajah H5, raja ke F8 dan gajah ke F4. Setelah diancam benteng ke A7 dia gajah ke B8, B7, langsung gajah ke D6. Cek ini bersifat mengunci teman-teman, yang mana raja dipaksa untuk berdiam diri di G8. Akhirnya dia langsung ke G8 lagi, gajah ke I8. B3 di sini diterima teman-teman. Menteri kali pion gajah ke I7, A4 dan gajah kali D7 teman-teman. Tentu di sini kalah power ketika dipukul, hanya menyisakan 1 menteri, harus menghadapi 3 perwira. Tapi dari langkah Fachir Lagrafi tetap mendorong pion A3, mau mempromosikan atau mau menukar 1 perwira maksudnya dari pion promosi ini. Dibalas dengan C6, benteng A7 dan gajah C5. Setelah diancam ini teman-teman, benteng di sini ke A5. Perhatikan 1 langkah dari ini teman-teman, dari Fachir Lagrafi menyerah. Gajah kali pion yang di A3. Di partai teman-teman, hitam menyerah. Karena jika dipukul oleh benteng, akan datang C7 siap promosi. Menteri C3 misalnya menghalangi promosi, tetap akan dipromosikan, tapi dicek terlebih dahulu. Setelah dicek F8 atau kemanapun, maka di sini bisa promosi menteri. Langkah ini membuat harus menyerah karena ketika dipukul menyisakan 1 perwira. Kembali ke posisi di saat gajah kali pion. Kemungkinan yang kedua kenapa dia menyerah. Bagaimana kalau dipukul dengan menteri? Akan datang cek juga. H7, C7, bersiap untuk promosi. Bisa dihalangi hanya dengan benteng. Itu pun pertukaran teman-teman. Dan di sini akan datang F5. Jika dipukul gajah maka promosi menteri tidak bisa dihindari. Dan jika ke G6 maka dipastikan dari hitam akan mat. G8 langkahnya, cek lagi. Setelah ke F7 maka di sini checkmate. Makanya layak Fachir Lagrafi di posisi ini menyerah teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di pembukaan favorit yang ketiga nih teman-teman, dari Alireza Firoza melawan Grandmaster Superpower juga. Siapa dia? Adalah Wesley Su lawannya di Scaling Open Prelim 2020 teman-teman. Dimulai dari D4, kuda F6 dan kuda F3, D5, E3 dan C5. Queen Pawn varian Collie System dimainkan di partai ini. D kali C5, E6. B4, A5 dijawab oleh hitam, C3. A kali B4, C kali B4 dan B6. Di sini langsung cek ke B5 teman-teman. Dan ditutup dengan gajah. Gajah kali gajah, kuda kali gajah dan A4. B kali C5. Di sini teman-teman tidak dipukul pion itu oleh Alireza, melainkan dimajukan ke B5. Membebaskan 2 pion ini sangat bagus nanti di permainan akhir teman-teman. Gajah ke D6 dijawab oleh hitam. Gajah ke B2 dan rokade. Setelah rokade teman-teman, dari Alireza juga rokade, menteri langsung ke C7. Hingga ke langkah 13 ini. Kedua pemain betul-betul sama-sama akurat langkahnya teman-teman. Tidak ada sedikit pun langkah blunder. Kuda ke D2 di sini dilanjutkan C4. Jelas ancamannya adalah salah satu perwira ini, gajah C3, E5, A5 dan E4.
Kuda diancam di sini untuk memaksa skak atau cek memukul pion H2. Diusir dia. Tapi dari Alireza teman-teman tidak seketika memindahkan kuda, melainkan masih mendorong pion ke B6. Dengan menteri ini terancam, terpaksa dia harus mundur ke B8, tapi tidak mengurangi tekanan pion H2. Menteri ke B8. Kuda D4 dan gajah di sini memukul cek H2. Raja H1, gajah E5 dan kuda C6. Menteri ke D6. Dibalas di sini langsung dipukul gajah. Gelapnya yang cukup berbahaya teman-teman. Akhirnya dipukul oleh kuda. G3, kuda F ke G4. Jelas di sini akan menempatkan posisi menteri nanti di H6 teman-teman, sekaligus akan men-checkmate dari putih. Tapi dari Alireza memindahkan raja ke G2 teman-teman. Persiapan untuk benteng H1. Menteri E6, kuda ke B1 dan benteng F ke B8. Dari Wesley Su sudah mulai khawatir dengan dua pion yang siap promosi ini. Menteri ke E2 dibalas dengan kuda ke D3, benteng B5, benteng A6 dan kuda ke B1 teman-teman. Di sini dari Alireza mau manuver langkah untuk menempatkan kuda yang lebih strategis. H5, gajah ke D4. Jika di sini benteng A ini atau benteng yang di B ke B8 teman-teman, ke A8 untuk mengambil pion yang di A5, akan datang kuda C3. Dan ketika di sini dipaksa pukul, akan datang D7. Persiapan promosi ini tidak bisa dihindari. Ketika benteng kali benteng, maka tentu di sini promosi menteri teman-teman. Kembali ke posisi di saat gajah D4. Langkah partai dimainkan oleh Wesley Su adalah H4. Dia tidak mempedulikan pion itu lagi teman-teman. Benteng K1 dan dibalas dengan pion kali pion. Pion kali pion dan kuda ke H6. Lagi-lagi dari Wesley Su bermanuver langkah teman-teman. Kuda C3, menteri ke D6. Setelah menteri ke D6 ini teman-teman, yang tujuannya akan mengincar pion G3, tapi di sini didului oleh Alireza dengan memukul pion sekaligus mengancam menteri. Menteri di sini teman-teman langsung ke A3. Entah kemana langkah menteri itu, yang jelas akan memaksa pertukaran pada akhirnya nanti. Tapi di sini didului oleh Alireza dengan memukul kuda yang di H6. Langkah taktis yang membuat serba salah dari posisi hitam. Dipaksa dia memukul benteng teman-teman. Langsung datang cek menteri. Di sini teman-teman sudah masuk ke langkah serba salah dari hitam, karena menteri sudah tidak ikut andil dalam pertahanannya. Raja ke F8 langkah partai. Dan satu langkah dari ini, dari Wesley Su menyerah teman-teman. Kemana yang membuat Wesley Su menyerah adalah cek gajah ke G7 teman-teman. Di partai, di sini menyerah dari Wesley Su. Ada kemungkinan beberapa langkah di sini, tapi kita analisa semuanya tetap mat. Jika di sini raja ke G8 akan datang memukul pion sekaligus cek. H7 pilihan langkahnya langsung di sini checkmate teman-teman. Kemungkinan yang kedua, bagaimana kalau ke E7? Kalau ke E7 ataupun ke E8 sama teman-teman, yakni tetap langkah checkmate dengan menteri ke D7. Makanya di posisi gajah cek G7, Wesley Su langsung menyerah. Kesalahannya adalah menteri meninggalkan penjagaan kuda di H6. Baik, kita lanjut ke pembukaan favorit Alireza selanjutnya. Favorit Alireza adalah Gyecho Piano yang dimainkan oleh Alireza Firoza melawan Aryan Tari di Norway Chess 2021 teman-teman. Dimulai dari E4 oleh Alireza, E5, kuda F3 dan kuda C6, gajah C4, kuda F6 dan D3.
Penjagaan yang sudah mengeluarkan gajah putih atas pion ini sudah cukup bagus teman-teman, dengan varian G2 piano pembukaan ini, gajah C5, C3 dan D6. Langsung rokade dari Alireza. A5, benteng E1 dan di sini langsung rokade dari Aryantari, H3 dan H6. Gajah ke B5, gajah ke A7 dan kuda B ke D2. Kuda ke E7, D4, kuda G6 dan A4. Jelas di sini menghentikan langkah kemungkinan peraduan di sayap menteri teman-teman. C6, gajah ke D3. Benteng ke E8, gajah ke C2 di sini, gajah ke E6. Kuda ke F1. Langkah kuda ke F1 ini tentu untuk manuver serangan lewat H2 nantinya. Menteri C7, kuda G3. Karena menteri sudah ditempatkan untuk menusuk dari arah C7 teman-teman, maka tidak jadi kuda ini ke H2 dari Alireza. Benteng A ke D8, gajah ke E3 dan D5. Hingga ke langkah 17 ini teman-teman. Tidak ada satupun dari kedua pemain yang menukar atau memukul salah satu perwira ataupun pion teman-teman. Tapi di langkah ke-18 dari Alireza memulai pertukarannya dengan memukul pion E5, kuda yang di F3. Kuda kali kuda di sini, gajah ke F4. Pada prinsipnya sebenarnya tetap didapat, tapi dari naiknya gajah ini teman-teman membuat suasana menjadi beda karena ada tekanan ngepin menteri. Dan pion tidak jadi jatuh teman-teman. Kuda F ke D7 mencoba melindungi. Sekarang baru dipukul oleh Alireza pion yang di D5. Gajah kali pion dan di sini pion memukul kuda. Kuda kali kuda di sini. Menteri ke-2 dijawab oleh Alireza. Tentu secara kekuatan di sini dari hitam kalah. Tapi dia, teman-teman, mencuri celah dari Aryantari karena masih ada celah untuk mengintip checkmate atau minimal hanya terjadi pertukaran. Memindahkan menteri ke B6, teman-teman. Targetnya adalah F2. Tapi dijawab lagi oleh Alireza dengan gajah E3. Dia mustahil untuk memakan pion yang di B2 karena dia harus kehilangan menteri, teman-teman. Akan datang gajah cek ke H7. Di sini dari Aryantari kembali lagi ke C7. Dan kembali lagi dari Alireza gajah ke F4. Sekilas ini ada kemungkinan langkah berulang, teman-teman. Jika di sini hitam tetap memaksa dengan kuda F3, maka di sini teman-teman akan dipukul oleh menteri kuda tersebut. Jika gajah mukul menteri, sama teman-teman. Tapi perbedaannya dia harus kalah satu perwira. Karena di sini gajah terang dari hitam terancam, sementara benteng juga terancam. Ketika cek misalnya dipukul oleh benteng, tidak melepas tekanan atau ancaman teman-teman. Ketika benteng ini bergeser takut kalah kualitas, maka di sini dipukul. Namun ketika benteng ini memukul juga gajah, maka checkmate. Baik, kembali ke posisi di saat gajah F4. Langkah partai dimainkan oleh hitam, menteri ke B6 lagi teman-teman. Kali ini dari Alireza, karena ini sangat memungkinkan langkah remis, dia akhirnya berpindah raja ke H1 teman-teman. Kuda G6. Perhatikan, langkah kuda D6 ini membuat ancaman menteri sekaligus gajah yang di F4. Tapi ternyata langkah itu sudah dihitung jauh oleh Alireza dengan menempatkan menteri E2 ini. Memang ditunggu langkah ini teman-teman. Di langkah ke-26 ini dipukulkan oleh Alireza menteri ini ke benteng yang di E8 sekaligus cek. Benteng kali menteri dan cek kembali oleh benteng. H7. Di sini teman-teman datang benteng ke E2.
Lagi-lagi penjagaan maksud ini adalah pion yang di B2 teman-teman. Tapi membiarkan di sisi lain langkah lain terkait ancaman, kuda tidak mungkin bisa bergerak dari hitam karena terpin oleh gajah. Raja ke G8, dia mencoba menarik lagi kuda dengan mengancam memukul gajah di F4. Gajah ke E3 sekaligus mengancam menteri teman-teman. Dan C5 dijawab oleh hitam. Benteng ke D1 mengancam gajah C6. Benteng E ke D2 di sini membiarkan pion G2 ini lepas. Gajah sekaligus cek H2, gajah F3, dan di sini cek teman-teman. H7 pilihan langkahnya tidak ditutup dengan kuda, dan di sini benteng ke D6 sekaligus mengancam menteri. C7 menteri, dan di sini diancam kembali dengan D7. Setelah dia lari lagi ke C6, dipukul pion F7. Di posisi ini teman-teman, dari Aryantari menyerah di langkah ke-36 ini. Baik, sekilas unggul menteri teman-teman ya. Walaupun kalah satu perwira, tapi dia menang kualitas yaitu menteri. Kenapa dia menyerah di posisi ini? Baik, kita analisa. Ada dua kemungkinan langkah terbaik hitam. Jika di sini gajah ke D5 teman-teman, maka akan datang ke F8. Ancamannya adalah checkmate. Gajah ke E4 misalnya tetap memaksa, maka di sini dipukul terlebih dahulu, sekaligus mengancam menteri. Ketika menteri memukul, maka dipastikan sudah mutlak menang dari putih teman-teman. Kembali ke posisi di saat benteng ini memukul pion. Kemungkinan yang terakhir dari analisa terbaik ini teman-teman, gajah ke B6 dengan maksud mengancam benteng yang di D8. Benteng ke D7 dengan tetap mengancam pion yang di G7. Ketika gajah ke E4 misalnya, langkah terbaiknya, maka di sini tetap dicek, diabaikan gajah terang ini beradu teman-teman. H8, H7, G8 satu-satunya, G7, dan setelah F8, baru di sini teman-teman akan dipukul oleh gajah gelap hitam. Dan ketika dipukul gajah ini, maka di sini langsung cek teman-teman. E8 checkmate. Kenapa dia menyerah di posisi benteng ini memukul pion F7? Itulah analisa terbaik dari langkah lanjutan Alireza teman-teman. Baik, kita lanjut ke pembukaan favorit yang terakhir. Pembukaan reti dimainkan di partai terakhir favorit dari Alireza Firoza ini teman-teman. Yang mana lawannya Grandmaster Superpower saat ini adalah Levon Aronian. Partai ini dimainkan di Skilling Open Prelim 2021 teman-teman. Dimulai dari kuda F3 oleh Alireza, D5 dan G3, kuda F6 dan gajah G2, G6, Sin4, dikali Sin4 dan menteri cek ke-4. Varian ini disebut dengan varian Barza dari reti opening teman-teman. Kuda F ke D7 di sini dan menteri kali pion. Gajah G7, kuda C3, kuda ke B6, menteri ke H4. Dilanjutkan dengan H6, bersiap mengusir menteri kembali di sini. Sekilas langkah menteri ini sudah mulai kehilangan pijakan untuk lari, tapi ini memang dipancing untuk membuka semua langkah dari hitam teman-teman. D4 dan dilanjutkan kuda ke C6. Setelah mengancam pion ini dijawab dengan rokade oleh Alireza teman-teman. Gajah ke F5. Di sini langsung G4 karena kemungkinan menteri ini tidak ada jalan karena akan diancam oleh pion, langsung diusir terlebih dahulu. Dan di sini gajah ke D7 teman-teman. Benteng ke D1 dan E5 memaksa pertukaran tapi tidak dipukul oleh Alireza dengan menurunkan menteri G3, E kali D4, dan di sini kuda ke B5. Balik mengancam di sini dan jelas dari putih unggul kekuatan teman-teman. Langsung rokade dari
Lefon Aronian, dan kuda kali C7. Benteng C8, kuda B5 dan A6. Kuda di sini memukul pion D4. Kuda kali kuda dan kuda kali kuda. Perhatikan teman-teman. Langkah yang sangat bahaya di sini dimainkan ketika salah memainkan, tapi di sini jawaban dari Lefon sudah benar dengan gajah keempat. Tapi dijawab dengan B3 teman-teman. Sekilas di sini akan kalah kekuatan dari putih karena kuda yang di D4 terjebak. Di sini teman-teman dipukul oleh hitam kuda tersebut. Dan targetnya adalah memukul pion F2 sekaligus akan mengambil benteng. Tapi langkah itu memang sudah diperhitungkan oleh Alireza teman-teman dengan memukul pion H6. Sekarang walaupun dia buang gajah ke F2, ketika dia melirik benteng, tentu dia harus kehilangan menteri. Di sini menteri ke F6 teman-teman. Dengan target benteng yang di A1. Dijawab dengan G5. Setelah menteri ini terancam, dia ke H8. Dari Lefon Aronian sudah mulai tersudut teman-teman, karena mempertahankan jalur tekanan gajah gelapnya. Benteng A ke C1. Di sini memaksa pertukaran teman-teman. Jika dipukul oleh hitam, maka akan dipukul oleh benteng G8. Di sini akan dipukul gajah terangnya. Ketika benteng kali pion, benteng ke D1. Lagi-lagi tetap mengancam gajah gelap dari hitam ini. Menteri ke E5 misalnya, menteri kali E5. Dan setelah gajah kali menteri, di sini akan datang gajah kali pion. Benteng di sini mengancam sekaligus mukul pion A2, benteng ke D8. Jelas di sini teman-teman, walaupun tidak mat tapi ancamannya pion ini akan semuanya habis. Ketika ke H7, benteng F8 dan F6, di sini cek terlebih dahulu. Dan setelah G8, G7 cek H8 dan pion kali pion. Dan ketika dipukul oleh gajah, maka di sini unggul satu pion. Sekaligus ancaman gajah atau kuda teman-teman. Baik, kembali ke posisi partai. Di saat benteng ini C1 teman-teman, gajah ke D7 dijawab oleh Lefon Aronian, menteri ke D6 dan gajah G4. Benteng kali benteng, benteng kali benteng, benteng sekarang memukul gajah teman-teman. Di sini langsung cek ke C1. Mungkin dipikir bahwa akan ditutup dengan gajah, tapi langkah Alireza menutupnya dengan benteng D1. Datang langsung menteri dengan semangatnya ke A1, langkah dari Lefon Aronian. Jelas di sini benteng ini akan jadi hilang, tapi dia lupa bahwa ada langkah kemungkinan mat. Di posisi ini teman-teman, dari Alireza langsung cek F8, sekaligus dari Lefon Aronian menyerah. Kenapa dia menyerah di posisi ini? Hanya ada satu analisa di posisi ini teman-teman, yaitu raja ke H7. Dan setelah dia ke H7, F7 cek, H8, E8. Dan setelah itu teman-teman, tentu ini dipaksa untuk ke H7 kembali. Dan setelah ke H7 kembali, akan mengatur tempo di sini. F7, H8, gajah sekarang G7. Tentu akan dipukul, bukan? Setelah dipukul oleh menteri, cek, dan raja memukul menteri, hilang benteng. Kalah kualitas dari hitam teman-teman. Jelas walaupun dilanjutkan, pion yang di B7 dan berikutnya kuda sekaligus selisih pion yang banyak, makanya di posisi menteri F8 ini
dari Levon Aronian menyerah atas langkah Ali Reza. Baik teman-teman, sekedar informasi bagi teman-teman yang suka menganalisa catur, tolong jangan sampai telat minum air putih karena akan menyebabkan pusing kepala dan gagal fokus ketika belajar catur. Artinya menjadi lambat untuk meningkat. Dengan banyak minum air putih walaupun teman-teman sering buang air, itu tidak masalah karena akan memperlancar pikiran dan konsentrasi dari teman-teman. Semoga bermanfaat partai dari Ali Reza ini. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.